Hai semuanya, selamat datang di Yuma Kariek Yuriek. Airi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuma Kariek episode pertama dengan saya Willy. Dan saya Dea Budiman. Wih, logatnya Jawa ya? Iya. Kita bakal bahas apa nih, Mas? Apa nih Mas Willy? Untuk episode pertama kita bakal bahas namanya Battaglia della Arance atau bahasa Indonesianya Perang Jeruk. Gimana tuh Mas, gimana? Jadi event ini tuh ada di bulan Februari, Mas, antara tanggal 14 sampai 17 Februari. Jadi setiap tahunnya di kota kecil di Italia Utara namanya di Ivrea. Jadi ada sebuah festival unik yaitu Perang Jeruk tadi, Mas. Ribuan orang itu datang untuk mengikuti karnaval. Peserta di sana tuh dibagi jadi tim gitu, Mas. Ada tim kereta, tim kaisar, dan tim pejalan kaki. Jadi ada 3 tim gitu. Mereka pakai kostum yang bawa senjata gitu, Mas. Dan aksi Perang Jeruk ini merupakan simbol peringatan untuk pertempuran pada abad pertengahan saat warga kota Ivrea berusaha menggulingkan seorang raja yang jahat. Karena dulu kaum feodal mempunyai kebiasaan melemparkan sesuatu kepada rakyat. Oke. Jadi memang resep babaledogan, Mas. Bentar. Jadi ini tuh dia kayak anniversary ya. Anniversary diperingatin yang dimana mereka itu ini ya merayakan berhasil menggulingkan kayak gitu ya. Jadi emang setiap tahun dia terus kayak gini Mas Will ya. Ya, dan yang menariknya, Mas, gadis-gadis juga sering melakukannya untuk menarik perhatian laki-laki yang disukai. Oke. Yang bisa saya tarik kesimpulan ya Mas Will ya, sebelum kita melihat videonya itu berarti vendor jeruk di sana laris bro. Dan tukang-tukang jeruk, Mas, petani jeruk di sana juga rame, Mas, waktu Februari, Mas. Jadi memang tahunnya untuk para vendor dan petani itu banyak uang di bulan Februari kayaknya. Oke, interesting Mas Willy, bagus nih kayaknya. Kita coba. Oke, Mas, kita lihat aja ya, Mas, videonya, Mas. Langsung Mas. Udah gak kuat. Oke, jadi yang merah-merah ini tuh warga ya. Pejalan kaki, Mas, yang tadi kaki. dibagi 3 tim. Dibagi 3 tim, 1 merah, kuning. Oh, dia udah mulai tuh. Dibantai ya Pak. Jadi ini spot pertama, Mas. Oke. Jadi dia di tiap spot gitulah, Mas, kudanya tuh jalan-jalan terus berhenti. Tapi bentar Mas, kita lihat nih yang di sini nih. Jadi mereka ini itu yang lempar tuh warga kan. Warga dulu dia tuh kayak flashback gitu kan, kayak memperingati lah bahwanya itu dulu pernah terjadi pelemparan itu kan. Nah, sampai sekarang dia terus abadikan seperti itu ya. Berarti dari zaman dulu itu visualisasinya kurang lebih seperti ini gitu. Jadi yang di atas ini itu kerajaan yang dolim yang gitu. dolim itu katanya. Kayak Firaun gitu. Ya kurang lebih lah, Mas. Itali apa sih, Mas, berarti bukan Firaun ya? Guardian. Bukan lah, Guardian, Mas. Raja lah Raja gitulah. Kaum feodal gitu lah, Mas. Feodal. Oke, jadi dia tuh selama ini terus aja dihajar terus ya. Dan satu yang menarik Mas Willy, lihat coba jeruknya itu nggak dikupas loh Mas. Langsung disikat loh. Mas, kalau dikupas dulu mah tuh dimakan, Mas. Aduh, padahal kalau bisa dikupas si nyamuk nggak suka loh kulit jeruk. Disemprot gitu sama nyamuk. Oh iya ya, Mas. Iya. Berarti ini bisa jadi lahan juga, Mas, untuk produsen obat nyamuk ya, Mas. Iya, betul sekali. Kalau di Indonesia ya Mas, tapi ini kan di luar ya. Bisa ini juga sih, insight juga. Tapi dia itu dipakai topeng dia itu atau apa ya, di karungan gitu ya? Kayaknya itu pelindung sih, Mas. Oke. Kena muka mah lumayan, Mas, soalnya. Yang poin yang lain lagi ya dari sisi saya nih. Saya kalau yang bikin checklistan ini, saya harus nyiapin berapa jeruk. Checklistan event bener, Mas. Coba. Jadi jeruknya kira-kira berapa, Mas? Aduh, banyak ini Mas. Ini seharian, Mas. Jadi mungkin setelah mereka checklist dari mulai pertama Mas, sarapan, nasi boknya. Aduh, berapa coba ini? Jadi bentar, ini tuh diorganize sama warga setempat atau dia udah tahu plot masing-masing, saya mau jadi ini, atau emang ada IO-nya dia melakukan pendataan database dari peserta yang mau ngelempar kah, atau nanti yang jadi pemeran utamanya itu gimana nih Mas? Kayaknya sih dari Pemkot, Mas, urusannya. Oke. Karena kan ini acara Pemkot yang bikin, Mas. Oh, kalau di kita mah kayak arak-arakan biasa ya, Agustusan gitu ya. Gitu Iya udah lah, otomatis Mas. sebenarnya kan.
Cuman yang harus kita gali ini pengadaan jeruknya aja, siapa yang provide? Mungkin Pemkot kali ya, Mas. Kayaknya sih dari Pemkot. Pemkotnya. Bekerja sama dengan petani setempat kali Mas. Oke, sharing Untuk mutualisme. bagus. Untuk sharing profit gitulah Mas. Pemkot Iya. membeli, masyarakat senang gitu. Kemana sih Mas? Jadi Pemkot membeli jeruk dari petani senang, dibagikan kepada masyarakat secara gratis untuk dilempar dan masyarakat senang. Seperti itu. Iya, tapi pemborosan juga ya, Mas. Pemborosan. Tapi ya mungkin ada warga yang tidak ikut dan mengambil jeruknya untuk dijual kembali kali Mas. Bisa jadi. Walah, itu kenapa tuh? Kostum juga Mas harus diperhatiin. Iya benar. Kalau misalnya ini sama IO atau sama orang Pemkotnya, kostum juga harus diperhatiin kan, karena kalau dilihat ini beda-beda kostumnya. Iya benar nih. Jadi emang dia pengadaan propertinya juga tuh, lihat Mas. Tuh stok jeruknya tuh banyak banget ya. Berbox-box gitu ya. Berbox-box banget. Terus yang jadi perhatian itu orang yang di atas itu dia dibayar nggak ya? Kalau Mas Willy nih, jadi mereka mau nggak di atas itu? Dibayar. Mau. Balik lagi ya, mana yang berbicara Mas Willy. Mas dia mau nggak kalau dibayar? Mau. Iya tuh kan. Oke Mas, jadi dia tuh ini seharian sampai sore dalam rangka memperingati ya. Jadi udah jadi agenda rutin ya kan, jadi event tahunan berarti bisa dibilang. Nah, ini itu dia video yang kapan sih Mas? Ini tahun kemarin Mas. Tahun kemarin sebelum pandemi. Sebelum pandemi ya. Di Itali kan sempat ramai itu kan. Jadi kasihan ya vendor jeruknya yang kalau yang saya garis bawah itu pelaku UMKM jeruk Italia gitu loh bro, dia pasti ada penurunan omset lah. Enggak Mas, karena 2020 ini masih kejadian eventnya. Masih ya, tapi dia nggak pakai masker. Ini kan Februari 2020 kemarin. Menjelang kan kasus pertama tuh di Itali Maret bukan iya Maret. Kalau di Indonesia ya mulai Maret. Jadi dia emang terus-terusan aja dihajar Mas Willy. Pegel Mas, ini butuh stok balsam ini abis ini. Oh iya, sama stok balsam. Jeruk, balsam sama tukang masas. Ya kan, pijat tunanetra mungkin laku di sana. Udah lumayan tuh Mas. Tuh. Ya Mas, asli sakit ini Mas. Duh, kena banget atau Mas. Salaman dia Mas. Hampura gitu. Lah hampura kena banget tuh. Jadi tetap damai ya Mas. Oh iya. Tapi Mas, waktu dulu nih, waktu pas kejadian aslinya ya, itu mungkin dia sakit beneran loh, atau beneran. Mati dia si raja yang dolim itu. Kayaknya nggak tahu sih ya Mas, kalau misalnya sampai mati atau enggaknya. Tapi kayaknya mah tiap arak-arakan dilemparin, kan ini ceritanya nggak jeruk aja Mas yang dilemparin tuh, hasil-hasil petani, hasil karya bumi ya, hasil-hasil bumi. Ya lumayan gitu. tuh Mas Willy. Kayaknya tiap kunjungan pemerintahan kemana Baledogan segala Mas, jadi bete juga deh. Ya, yang pertama dia udah nggak punya wibawa, terus dia ini kan jatuhnya udah kayak ini penyiksaan lah ini mah, fisik. Siapa tahu kan ada yang nakal lemparin peso atau bom. Itu soalnya kan public space ya. Beda ini kalau di zaman sekarang presiden Indonesia kan dia pasti udah pakai pas pampres bro, protokoler di mana-mana, jibret. Ya, dia pakai apa anti peluru, ini mah udahlah pasti ini habis. Tapi mungkin dia lebih dekat dengan rakyat ya zaman dulu. Ya Mas, bisa. Kunjungan kerja kali ya Mas, waktu kunjungan kerja lemparin. Tapi untung Mas dia nggak teradaptasi ke Indonesia. Bayangin nih kalau kita bawa rombongan nih misalkan setda dinas kota A, tiba-tiba kita ini mah kayak udah tawuran supporter di Indonesia ya kan, batu-batu gitu kan. Kalau di Indonesia wah bahaya ini. Mungkin kalau di Indonesia bisa lebih kreatif dia. Tapi kan di Indonesia adatnya ketimuran ya Mas, kayaknya sih pasti banyak yang gak setuju kalau misalnya diadaptasi terus jadinya ada juga festival kayak gini. Jalan kan sama aja buang-buang makanan Mas. Betul sekali. Tuh lihat tuh jeruknya tuh ditijak. Aduh, dari segi itunya kan dia mau bazir. Kita lihat orang-orang tuh pada pengen gitu kan vitamin C bro. Apalagi zaman kayak gini kan. Tuh saya juga gitu kan. Mas lagi sakit juga Mas.
Enggak sih, Enggak. gimmick aja Mas. Game. Oke. Jadi sebelum lempar-lemparan itu Mas ada paradenya gitu Mas. Opening ceremony Mas. Ada parade. Nah ini Mas yang kayak gini. Marching band gitu, main-main Marching. trompet. Hampir sama ya kayak di Indonesia dia. Sampai ke gang-gangnya juga dihiasin. Memang di setiap sudut udah disiapin jeruknya Mas sama pempek. Iya. Jadi ya itulah biar si target tersangka itu ketika ngelewatin ya dia terus hajar terus Will. Iya. Dia dia well prepare banget tuh, udah kayak ya kalau di kita kayak karnaval lah. Dia nyiapin semuanya, properti, terus si buat transportasi ininya, displaynya, emang dia well prepare banget, kelihatan ini dia emang udah profesional. Tapi overall gimana nih menurut Mas Dea? Oh iya, kalau dari saya sih segi awam sih ngelihatnya baru tahu ya ada tradisi event tahunan yang kayak gini ya di luar. Kalau di Indonesia sih saya belum tahu, tapi ini menarik ya Mas, menarik tapi mubazir kalau saya sih. Tapi mungkin yang mereka pengen melestarikan tradisi nenek moyang mereka ya kan, biarin aja. Cuman ya itu aja yang yang jadi titik poin itu bagaimana mereka memulai acaranya ininya dapat dari awal ya, kenapa bisa dilestarikan gitu loh Mas Will. Terus pasti mereka dari awal tuh hitung budget dong, tadi si baju, terus jeruk sih, terutama jeruk. Pasti panitia juga dia kan dari berbagai vendor tuh. Dan entah si jeruknya dia di QC atau enggak, kayak emang saya lebih ngarahin ke prepare-nya aja sih, ngeliatin checklistannya kayak gimana gitu, penasaran budget itu seberapa gitu loh Mas Will. Selain checklistan Mas, yang harus dipersiapkan paling susah kayaknya apa sih Mas di event yang barusan kita lihat? Apa ya? Belum kebayang Pak Will. Cuman ya pasti kelihatannya ketika orang bikin checklistan ya langsung pada kelihatan. Tapi yang sangat-sangat ditekankan pasti si jeruknya itu banyak banget loh Mas Will. Kalau pengkondisian tempat gimana Mas? Pengkondisian tempat salah satunya ya pemilihan venue, pasti mereka itu udah tahu lah seluk-beluk daerah mana sih yang bisa dipakai buat si karnaval itu. Dan pasti kalau kayak di Bandung ya, kalau di Bandung, di Jakarta itu pasti udah jadi titik hot rod ya mungkin ya. Kalau di Bandung dia punya Dago, kalau di Jakarta dia mungkin punya apa Mas? Bundaran HI kali ya. Ya kayak gitu. Pasti dari segi pertama venue, perizinannya juga lumayan, tapi karena ini event Pemkot bisa dibilang ya mungkin lebih gampang. Iya. Permit is okay lah, permit is okay. Dia yang punya hajat, apalagi udah ngebahas kerajaan mereka dahulu, pasti sangat disupport sih kalau untuk venue. Terus manpower juga. Nah itulah paling pemilihan manpower yang dihajar di atas itu Mas Will. Iya. Dan memang harus siap juga ya Mas, harus siap untuk dihajar. Iyalah, gitu kan. Soalnya lama juga, terus itu orang banyak loh kan, bisa dibilang ratusan mungkin ribuan ya itu. Seorang bisa kena berapa ratus jeruk loh, lumayan Mas. Iya sih Mas, jadi paling itu aja Mas buat episode pertama ya. Oke siap. Di Yumaka React. Bener kan Mas namanya Yumaka React ya? Iya betul, Yumaka React. Iya. Kita bakal ketemu lagi di Yumaka React episode kedua dengan tentunya event yang berbeda yang kita react ya Mas. Oke, siap insya Allah Bang Willy. Willy pamit. Yap, Dea juga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.